Selamat pagi pada teman-teman semua dan kepada guru pembimbing pendidikan Pancasila Bu Erni. Perkenalkan, nama saya Barata Jaguardo Sitanggang. Saya mahasiswa baru Universitas Lampung, Prodi PGSD kelas 1B, NPM 2013053138. Di video kali ini saya ingin membuat video sebagai syarat mendapatkan nilai dalam mata kuliah pendidikan Pancasila. Di video kali ini saya ingin membuat video pembelajaran tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu filsafat. Pengertian filsafat. Filsafat secara etimologis merupakan pedanan kata falsafah atau Arab dan physiology atau Inggris yang berasal dari bahasa Yunani atau philosophia. Kata philosophia merupakan kata majemuk yang tersusun dari kata philos atau philein yang berarti kekasih, sahabat, mencintai, dan kata sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmat, kearifan, dan pengetahuan. Dengan demikian, philosophia secara harafiah berarti mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau mencintai pengetahuan. Cinta mempunyai pengertian yang luas, sedangkan kebijaksanaan mempunyai arti yang bermacam-macam yang berbeda satu dari yang lainnya. Istilah filosofos pertama kali digunakan oleh Pythagoras. Ketika Pythagoras ditanya, "Apakah engkau seorang yang bijaksana?" Dengan rendah hati, Pythagoras menjawab, "Saya hanyalah filosofos yang mencintai pengetahuan." Ada dua pengertian filsafat, yaitu filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk. Filsafat sebagai ilmu atau metode dan filsafat sebagai pandangan hidup. Filsafat dalam arti teoritis dan filsafat dalam arti praktis. Pancasila dapat digolongkan sebagai filsafat dalam arti produk, sebagai pandangan hidup, dan dalam arti praktek. Ini berarti filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan. Dalam kehidupan juga sebagai pedoman sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara bagi bangsa Indonesia. Tadi pengertian filsafat, jadi kita langsung aja pengertian filsafat Pancasila. Pengertian sebagai Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dalam pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai ringkasan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh founding atau father kita yang diluangkan suatu sistem. Filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah itu tentang hakikat dari Pancasila. Itu pengertian dari Noto Nagoro. Lalu kita lanjut, intinya Pancasila sebagai sistem filsafat. Pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat dapat dilakukan dengan cara deduktif dan induktif. Cara deduktif yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif.
Cara induktif yaitu dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dengan menarik arti dan makna yang hakiki dari gejala-gejala itu. Pancasila yang terdiri atas 5 sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya, antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Pemikiran yang terkandung dalam Pancasila yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan manusia sendiri, dengan sesama, dengan bangsa yang nilai-nilai memiliki. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem-sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan sebagainya. Ciri sistem filsafat Pancasila itu antara lain: 1. Sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat atau utuh, atau satu sila dengan sila lainnya terpisah, maka itu bukan Pancasila. 2. Susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh itu dapat digambarkan sebagai berikut. Inti sila-sila Pancasila meliputi: yang pertama, Tuhan, yaitu sebagai kuasa prima. Yang kedua, manusia, yaitu makhluk individu dan makhluk sosial. 1. Yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri. Rakyat, yaitu unsur mutlak negara, harus bekerja sama dan bergotong royong. Adil, yaitu memberi keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Membahas Pancasila sebagai filsafat berarti mengungkapkan konsep-konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditujukan kepada bangsa Indonesia, melainkan juga bagi manusia pada umumnya. Wawasan filsafat meliputi bidang atau aspek penyelidikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga bidang tersebut dapat dianggap mencakup kesemestaan. Jadi demikian materi pembelajaran tentang filsafat sebagai sistem Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat. Oke, jadi sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan dari mulut saya mohon maaf. Demikian video ini saya buat, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan semoga tugas ini bisa memenuhi nilai saya di mata kuliah pendidikan Pancasila. Sekiranya ada salah kata saya ucapkan, minta maaf sekali lagi. Sekian dari saya Barata Jaguardo Sitanggang. Saya mohon undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita. Tabi pun, ya pun.